Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini. Yang dimana kegiatan hari ini itu adalah mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat kelompok 7 mengenai Pancasila sebagai sistem etika di masyarakat, di sekolah, dan di sekitar kita. Yang terhormat kepada dosen pembimbing Ibu Sylvia Nanda Erito MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Syamsul Habib dengan NIM 192503772 sebagai selaku moderator pada presentasi kita kali ini. Izinkan saya untuk menjelaskan apa saja yang akan kita sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama, kegiatan pertama itu adalah pembukaan yang sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua ada penyampaian materi dari pemateri. Yang ketiga ada kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Yang yang terakhir atau yang keempat itu ada penutup. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Marini Aufar Sabrina. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Marini Aufar Sabrina dengan NIM 192500463. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan, ya, yaitu Pancasila adalah dasar negara dan juga pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terdapat di dalamnya menjadi pegangan moral dan etika dalam menjalani kehidupan berkelompok, berbangsa, dan bernegara. Sebagai ideologi nasional, Pancasila tidak hanya diajarkan dalam bentuk teori saja, tetapi juga harus diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari agar benar-benar menjadi bagian dari kepribadian bangsa. Selanjutnya ada latar belakang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagian dari mata kuliah kewarganegaraan dengan tujuan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etika dalam kehidupan bermasyarakat. SDN 1 Dangder dipilih sebagai tempat pelaksanaan karena diperlukan upaya untuk menanamkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai etika Pancasila sejak dini pada siswa SD. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat karakter siswa melalui pendekatan belajar yang edukatif dan interaktif. Fokus pada penerapan nilai-nilai moral Pancasila sebagai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air. Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain penyuluhan sederhana tentang etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, permainan edukatif berbasis nilai moral, lomba kebangsaan, serta kegiatan refleksi bersama siswa. Lalu lanjut ke analisis situasinya, yaitu analisis situasi ini menunjukkan bahwa penerapan Pancasila sebagai etika di sekolah masih belum optimal. Kurangnya kesadaran siswa tentang pentingnya Pancasila sebagai etika dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya di sekolah dasar, terutama SDN 1 Dangder, melalui kegiatan seperti permainan edukatif, diskusi kelompok, serta ice breaking, diharapkan siswa SDN 1 Dangder dapat lebih memahami dan menghayati tentang Pancasila sebagai etika secara spesifik dan menyenangkan. Lalu kita lanjut ke peta lokasi mitra. Nah, dari riset yang kita dapatkan melalui Google Maps, ada beberapa kategori menuju lokasi mitra tersebut. Yang pertama, bisa dengan mengendarai kendaraan bermotor, bermobil, dan kereta. Sedangkan dengan alternatif berjalan kaki. Rata-rata jarak yang dilakukan untuk menempuh lokasi mitra tersebut dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika Cikampek sekitar 9 kilometer. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Marini yang sudah menyampaikan materi pertama kita, yaitu pendahuluan, eh, kemudian ada latar belakang, analisis situasi, dan analisis peta lokasi pada mitra. Kemudian selanjutnya ada pemateri kedua kita pada hari ini, yaitu Aisyah Putri. Waktu dan tempat kami persilakan.
Oke, perkenalkan nama saya Aisyah Putri dengan NIM 1925 Poin pertama yang saya bakal bahas adalah permasalahan mitra. Berdasarkan hasil pengamatan langsung di SD 1 Dangder, ditemukan beberapa hal yang masih perlu diperhatikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar agar berjalan lebih optimal. Masalah yang pertama itu ada kurangnya fasilitas belajar di kelas, dan yang kedua ada fasilitas perpustakaan yang masih terbatas. Lanjut, solusi permasalahannya itu berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SD 1 Dangder, permasalahan yang muncul seperti kurangnya fasilitas belajar, terbatasnya sarana perpustakaan, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila ini juga diharapkan menjadi dasar dalam membentuk sikap perilaku belajar siswa. Lanjut, bagian pelaksanaan itu yang pertama ada briefing dan doa bersama oleh tim pengabdian, yang kedua ada briefing dengan pihak sekolah, yang ketiga menjelaskan materi kepada perwakilan siswa-siswi SD 1 Dangder, dan yang terakhir games edukatif. Oke, sekian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iqbal Kasrodi akan eh, menjelaskan tentang pembagian job desk. Pertama, persiapan dimulai dari jam 7.30. Briefing jam 8 sampai 8.20 dan pembukaan dan berdoa dimulai sampai jam 8.20 sampai jam 8.30. Menyanyikan lagu Indonesia Raya jam 8.30 sampai jam 8.40. Sambutan dari pihak sekolah jam 8.20 sampai jam 8.30. Sambutan dari ketua kelompok jam 8.30 sampai jam 8.40. Penyampaian materi jam 8.40 sampai jam 9. Games jam 9 sampai jam 10. Pembagian hadiah jam 10 sampai jam 10.30. Penyampaian kesan dan pesan jam 10.30 sampai jam 10.50. Foto bersama jam 10.50 dan penutupan jam 11 jam 11. Lanjut, jadwal pelaksanaan. Untuk yang pertama, penyusunan panitia kegiatan pada bulan September. Penentuan tema pada bulan September, pelaksanaan kegiatan pada bulan Oktober, dan pembuatan laporan pada bulan November. Olah data akan dilaksanakan bulan Desember. Selanjutnya ada luaran dan target. Jenis luaran yaitu publikasi di jurnal ilmiah. Indikator yang dicapai yaitu artikel di jurnal. Jenis luaran yang tercapai elektronik. Artikel yang tercapai di artikel di jurnal nasional. Keynote atau speaker, indikator pencapaiannya yaitu internasional. Temu ilmiah yaitu nasional dan lokal. Pembicara yaitu internasional. Kekayaan intelektual, indikator pencapaiannya yaitu sudah paten ya. Poster indikator pencapaiannya sudah ada. Mitra non produktif, pengetahuannya meningkat, keterampilannya meningkat, kesehatannya meningkat, pendapatannya meningkat, dan pelayanannya meningkat. Mitra produktif ekonomi, pengetahuan, keterampilan, kualitas meningkat, jumlah jenis, kapasitas, jumlah aset, jumlah meningkat, dan kemampuan. Selanjutnya ada anggaran biaya. Yang pertama untuk print sertifikat yang seharga 9.000. Yang kedua untuk banner yang seharga 40.000. Ketiga untuk hadiah yang sebanyak 20 pieces seharga 155.000. Dan keempat apresiasi kepada sekolah seharga 36.000. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih gitu, Bang.
Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Kita dapat mengambil kesimpulan dari materi yang telah disampaikan terkait laporan hasil pengabdian kepada masyarakat tersebut yang bertemakan Pancasila sebagai sistem etika, di mana Pancasila ini dapat diterapkan di masyarakat sebagai sistem yang digunakan untuk beretika kepada masyarakat, kepada lingkungan sekitar, terutama kita sebagai mahasiswa di lingkungan kampus atau di lingkungan pendidikan. Dan selain itu, Pancasila juga harus menjadi landasan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, uh, nilai-nilai Pancasila itu harus sangat-sangat harus ditanamkan pada diri kita. Selain kita pintar dalam akademik, kita juga harus pintar bertindak mengenai dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila tadi. Sebagai penutup, kita sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat Indonesia wajib menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, kepada keluarga, dan kepada teman-teman kita. Sekian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.